malam Bapak Ibu kok sleepy sekali. Selamat malam Bapak Ibu. Wah kurang keras suaranya, saya mau dengar energinya dong. Katanya anugerah inovasi kreativitasnya dibuktikan. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi agar semakin semarak malam kita hari ini ya Cak ya. Betul Fajar, tadi baru saja kita menyaksikan penampilan yang luar biasa dari PJ Kota dan juga Vanessa Z. Ini kalau saya lihat di skripnya lagu-lagu yang dibawakan membuat kita throwback ke tahun 2000-an. Kelihatan dari umurnya yang membuat skrip ini usianya berapa. Karena kalau 2000-an saya masih orok kayaknya. Fajar lagi ngapain tahun 2000-an? Waduh ini jadi ketahuan usianya. Kalau saya udah ya masih kecil lah ya, nggak jauh-jauh banget. Tapi emang kamu Ocha tahu lagu itu tadi ya? Tahu, salah satunya tadi favorit saya ada yang topeng ya. Fajar buka dulu dong topengnya dong. Waduh, kalau saya ini sudah seasli-aslinya, udah apa adanya ya, Bapak Ibu Jadi ya. kamu harus terima aku apa adanya. Terima kamu apa? Gak apa-apa, saya terima kamu gantengnya Betawi saya. Gimana Bapak Ibu, Fajar udah ganteng malam hari ini sudah ya? Sudah agak terpaksa sih bilangnya ya sudah. Enggak, kamu ganteng apa adanya. Kamu cowok paling soft spoken yang pernah ada di muka bumi ini. Oke, kalau Ocha juga cantik sekali malam hari ini ya Caya. Tadi sudah dibuka dengan penampilan yang luar biasa. Kita di backstage juga lumayan ikut goyang-goyang ya. Karena tadi juga selain lagu topeng, ada lagu juga ngapain repot. Yang viral banget di media sosial. Jadi Fajar, tapi kalau misalnya tadi kita sudah dengarkan penampilan yang spesial, kita juga mau memastikan semangat Bapak Ibu siap untuk menyaksikan semua segmen kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke Pulau Dewata. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh Cindra Mata. Cakep. Cakep. Selamat malam para inovator hebat. Boleh tepuk tangannya untuk IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Baik. Luar biasa Ocha ini kalau pantun paling jago Bapak Ibu ya. Paling jago karena saya biasanya setiap awal tahun resolusi saya adalah stok pantun ya. Stok pantun yang banyak. Karena tiap bulan biasa ada aja saya harus bikin pantun ya. Oke, satu sudah terpakai malam ini jadi disimpan-simpan dulu Cak untuk berikut-berikutnya ya. Iya, kita senang sekali di sini dan izinkan tentunya kami menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Secara hormat kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Ibu Masyita Kristalin selaku Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Yang juga kami hormati Bapak Adi Budiarso, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan lainnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, berikutnya kami juga menyapa Ibu Imelda Subayang selaku Direktur Keuangan dan Administrasi KSEI. Dan juga selamat malam kepada Bapak Kausar Primadi Nurrahmat, Komisaris IDX Channel. Selamat malam kepada Bapak Masirom selaku COO IDX Channel. Dan juga kepada Ibu Rina Ritsen selaku VP Sales and Marketing IDX Channel. Baik, tentunya kami ucapkan selamat datang di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya Fajar Wayong dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Chu yang akan memandu Anda dalam program persembahan IDX Channel, yaitu IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Baik Fajar, Bapak Ibu dan juga pemirsa sekalian, malam ini kita akan menjadi saksi produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh para perusahaan-perusahaan inovatif yang sudah beradaptasi dalam acara IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 yang kali ini mengangkat tema Advancing Corporate Resilience in Economic Uncertainty Through Agile Innovation. Ya, Ocha, Bapak Ibu sekalian serta hadirin, perusahaan inovatif akan mendapatkan anugerah di berbagai klasifikasi. Di antaranya anugerah apresiasi, anugerah khusus, anugerah utama, dan anugerah terbaik. Tentunya dalam klasifikasi tersebut terdapat beberapa kategori yang diikuti oleh penerima anugerah. Di antaranya kategori sustainability, produk dan model bisnis, dan proses internal. Iya betul sekali, namun sebelumnya Fajar dan juga pemirsa dengan hormat izinkan kami mengundang Bapak Masirom selaku COO IDX Channel untuk dapat memberikan sambutan kepada Bapak Masirom. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Masyita Kristalin, PhD,
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Pasar Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau ini sekarang menjadi figur yang sangat penting, karena kemarin saat dialog pelaku pasar modal dengan Menteri Keuangan, beliau ini ditunjuk oleh Pak Menkyu sebagai PIC untuk pengembangan pasar keuangan, Bu ya. Jadi koordinasi antara SRO, OJK, dan Kementerian Keuangan, nanti PIC-nya Ibu Masita Kristalin gitu. Tugas berat, Bu, tapi tantangan kita bersama. Bapak Adi Budiarso, terima kasih Pak telah hadir, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan lainnya Kementerian Keuangan. Kemudian Ibu Sildia dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Bapak Ibu semua calon penerima penghargaan Anugerah IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. ICAI atau Anugerah Inovasi ini merupakan event tahunan yang kami selenggarakan, dan tahun ini memasuki yang ke-7 kali. Jadi memang ini event tahunan, kami menyeleksi dari banyak perusahaan, sistemnya adalah submission, mereka mengirim proposal kepada kami, kemudian dinilai oleh Dewan Juri Eksternal, jadi bukan kami yang menilai para akademisi, ada Dr. Wahyu T. Setiobudi dari BINUS, kemudian ada Prof. Fatoni, Wakil Rektor dari Prasetya Mulia, kemudian ada Prof. Budi Fransidi, Guru Besar Finance dari Universitas Indonesia. Jadi kami melibatkan juri-juri eksternal agar penghargaan ini benar-benar kredibel gitu. Kami tentu sekali lagi mengapresiasi Bapak Ibu yang telah mengirimkan submission kepada kami, meskipun tidak semuanya menang. Jadi hari ini kami hanya mengundang 22 perusahaan yang mendapat penghargaan dari IDX Channel. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini yang terpilih di antara sekian banyak hal-hal inovatif yang dikirimkan oleh banyak perusahaan. Tentu kami berharap inovasi ini nantinya menjadi inspirasi bagi banyak perusahaan di Indonesia agar mereka juga melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi demi bisnis yang berkelanjutan. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini Bapak Ibu, kalau di Bursa Efek Indonesia ini, apalagi di sini Bu, nanti Bu Masita siap pantun atau enggak tuh? Jadi harus berpantun Bu. Kalau di sini, pergi ke kantor naik taksi, cakep. Jangan lupa lewat kampung rambutan, cakep. Ayo terus berinovasi demi bisnis yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Masiro atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya dengan hormat kami mengundang Ibu Masita Kristalin selaku Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dapat memberikan keynote speech. Kepada Ibu Masita, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak Masyirom, ini karena newbie nggak tahu harus siapin pantun. Jadi saya utang ya Pak, supaya diundang lagi lain kali. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari pimpinan IDX Channel, Pak Masyirom, Ibu Herlina Yulianti selaku tuan rumah penyelenggara acara, Bapak Ibu pimpinan Self-Regulatory Organization Pasar Modal, Bapak Kausar Primadi Nur Rahmat selaku perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, Ibu Imelda Sebayang, Direktur Keuangan dan Administrasi KSEI, Ibu Caroline Claudia Christy, Kepala Unit KIP KP, para Dewan Juri yang kami hormati,
Bapak Ibu pimpinan emiten perusahaan publik dan institusi jasa keuangan, para inovator, penerima penghargaan pada malam ini dan seluruh insan pasar modal serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini mungkin saya rather than ngasih speech, mungkin saya mau sharing sedikit aja mengenai tadi tugas penting yang baru saja diberikan kepada kami, berkoordinasi dengan Pak Inarno, kami dari Kementerian Keuangan dan Pak Inarno dari OJK untuk bersama-sama membentuk tim kerja pendalaman pasar modal. Jadi kami punya tim besar untuk pendalaman sektor keuangan, namun khusus pasar modal rupanya mendapat perhatian khusus baik dari Pak Mahendra maupun Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Boleh langsung ke 2 slide setelah ini. Nah, saya ingin cerita kenapa sih sebenarnya sektor keuangan penting. Kadang-kadang sektor keuangan itu afterthought ya. Kalau kita membicarakan pertumbuhan ekonomi, kita sering bilang bahwa kita ingin tumbuh tinggi dan biasanya dikatakan kalau tumbuh tinggi harus efisien dan ICOR-nya atau investment capital output ratio harus rendah gitu ya. Kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia dari 2005 sampai dengan 2025, kita lihat ada penurunan yang cukup steady gitu ya. Bahwa dari awal kita berada di average growth yang mendekati 6% atau 6% ke atas, turun ke sekitar 5% dan tetap di 5% untuk periode yang cukup panjang. Biasanya kita mengaitkan ini dengan efisiensi investasi atau kita juga sering mengatakan bahwa berarti kontribusi investasi terhadap pertumbuhan nggak cukup gede gitu ya. Itu benar, itu sangat benar. Akan tetapi kadang-kadang ada underlying factors yang kita nggak bicarakan. Kita bicara hilirisasi, kita bicara higher value added sectors, kita bicara konsumsi yang lebih baik. Tapi underlying dari semua ini yaitu enablers-nya adalah sektor keuangan. Halaman berikutnya. Kalau kita lihat pertumbuhan investasi Indonesia dan juga target ICOR, jadi semakin rendah ICOR, investasi itu tidak perlu terlalu besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, di sisi lain kita juga tahu bahwa investasi pemerintah saja tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita perlu investasi swasta yang tentu kalau kita lihat dari 2025 target ya hingga 2029 itu targetnya 41.540 ribu triliun dan sebagian besarnya tentu adalah dari investasi swasta dan sektor keuangan tentu menjadi enablers dari investasi tersebut. Dukungan sektor tentu penting, tapi kita malam hari ini karena topiknya adalah sektor keuangan, kita sering dengar hilirisasi, kemudian kita dengar manufacturing bernilai tambah tinggi, ya, infrastruktur digital, hulu strategis, dan lain-lain termasuk ketahanan pangan maupun ketahanan energi. Slide berikutnya. Kalau kita lihat hubungan antara sektor keuangan dan sektor real di sini. Di sisi kiri adalah semua sektor keuangan. Pak Adi Budiarso adalah Direktur untuk Perbankan, Pasar Modal, dan Pembiayaan lainnya di Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kemudian kita punya pasar modal dan institusi keuangan non-bank serta jasa keuangan lainnya termasuk fintech dan juga kripto. Sektor keuangan ini merupakan enablers penting untuk sektor real ya. Kalau kita lihat banyak negara yang sudah masuk ke negara maju lebih dulu daripada Indonesia dan tumbuh tinggi. Itu kalau kita tarik garisnya selain dia punya sektor yang high value added, dia punya FDI yang tinggi, tapi juga dia punya sektor keuangan yang dalam, yang liquid, dan sektor keuangan itu betul-betul berperan sebagai enablers bagi pertumbuhan di sektor-sektor lainnya. Kalau kita lihat bahkan ya pertumbuhan Vietnam akhir-akhir ini juga jauh lebih cepat ya, tidak hanya dari sisi investasi ataupun ekspor sektor, tapi juga sektor keuangan yang lebih dalam. Berikutnya sebetulnya di mana sih letak Indonesia dibandingkan negara lain ya bagi pendalaman sektor keuangan. Nah ini kalau kita menggunakan indikator yang dibuat oleh IMF, dia berusaha membuat, jadi kadang-kadang kan kalau di negara yang semi
berkembang, belum negara berkembang sampai dengan negara berkembang atau upper middle class seperti Indonesia, biasa itu bahwa sektor perbankan bukan pasar modal masih mendominasi sektor keuangan di negara tersebut. Nah, biasanya semakin naik indikator dari sektor keuangan atau Financial Development Index-nya yang tidak hanya diukur dari perbankan di sini termasuk pasar modal, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Tapi sama seperti hal-hal yang lain selalu ada diminishing return. Pada saat sudah mencapai peak, maka sektor keuangan kadang-kadang di US misalnya membuat perekonomian juga lebih volatile ya, karena exposure yang sangat tinggi. Namun Indonesia sudah 30 tahun berada di titik merah itu. Artinya kita masih punya room sebelum kita mencapai optimal. Dan naik sedikit saja financial sector deepening itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi cukup besar buat Indonesia ataupun negara lain. Berikutnya adalah ini yang Pak Menteri sering bahas, slide berikutnya mengenai likuiditas ya. Tapi mungkin saya nggak perlu ulang di sini. Likuiditas sektor keuangan itu penting. Kita kemarin mencoba dengan menaruh uang, additional uang dari pemerintah untuk ditempatkan di perbankan sebesar 200 triliun dan juga mulai sekarang bicara dengan BPR untuk juga menempatkan uang di BPR ya, supaya likuiditas turun, cost of fund turun, dan akhirnya mudah-mudahan ada penciptaan kredit. Tentu kita juga di sisi lain pemerintah berusaha mengejar demand side-nya juga, tidak hanya supply side-nya. Berikutnya saya ingin menukik langsung ke pasar modal. Slide berikutnya lagi, kita lihat bahwa perkembangan kapitalisasi kita akhir-akhir ini as percentage of GDP sudah lumayan naik gitu ya. Akan tetapi kalau kita boleh lihat ini masih cukup landai, apalagi kalau kita bandingkan per GDP, per PDB Indonesia dan peers. Kalau kita lihat kita nggak terlalu jauh nih dari Vietnam gitu ya, kita jelas di bawah India, Malaysia atau bahkan Filipina. Nah, saya melihat ini sebagai kesempatan ya, tidak hanya tantangan tapi ini kesempatan, artinya kita masih ada space untuk dengan cepat naik ke atas. Saya ingin tutup dengan harapan bahwa ke depan kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kami terbuka untuk menerima masukan mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan ke depan untuk membantu Bapak Ibu bisa berdagang dengan lebih baik gitu ya. Tidak hanya dari sisi regulasi tapi juga market infrastructure. Jangan sungkan untuk berhubungan dengan saya dan Pak Adi dari Kemenq dan juga di OJK dalam tim pendalaman pasar modal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat pasar modal Indonesia yang lebih tangguh, yang bisa menyediakan tambahan investasi untuk pembangunan jangka panjang yang memang dibutuhkan kita untuk tumbuh lebih tinggi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Masita Kristalin selaku Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keynote speech yang telah disampaikan. Baik, tentu luar biasa sekali tadi ya, banyak yang bisa kita pelajari, insights ataupun data-data terkini terkait dengan pengembangan pasar modal terutama. Dan tentunya keberadaan dari Anugerah Inovasi kali ini adalah sejalan dengan harapan tadi ya, menyongsong pasar modal yang lebih tangguh lagi, lebih hebat lagi. Bagaimana kemudian berbagai inovasi dan kreativitas dari perusahaan, regulator dan seluruh stakeholders ini akan membuat pasar modal kita lebih maju lagi ke depannya ya. Baik, kita berlanjut ke agenda berikutnya Bapak Ibu sekalian, hadirin terhormat serta pemirsa. Tentu untuk bisa sampai pada malam penganugerahan, berbagai perusahaan dengan berbagai inovasinya telah melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah seleksi berkas, paparan mengenai berbagai produk inovasi di hadapan Dewan Juri, hingga proses penilaian dan penentuan. Iya betul sekali Fajar, dan kita tentunya penasaran seperti apa proses penjurian yang sudah dilalui oleh para peserta. Dan hadirin pemirsa, kita simak tayangan berikut ini. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 hadir dengan mengusung tema Advancing Corporate Resilience in Economic Uncertainty Through Agile Innovation. Apresiasi bagi inovasi strategis dan berdampak nyata. Dengan tahapan
dengan kriteria penilaian. Dengan Dewan Juri. Hadirin yang terhormat, inilah IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Ya, baik, luar biasa sekali proses yang sudah dilalui dan tentu kita apresiasi kepada seluruh peserta dari IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 atas animo yang juga disampaikan terkait dengan penyelenggaraan anugerah tahun ini. Betul, antusiasmenya luar biasa tinggi ya. Tadi kita saksikan bersama juga ada sejumlah dewan juri yang tentunya sangat expert di bidangnya masing-masing dan ada banyak sekali inovasi yang brilian. Dan untuk itu hadirin dan juga pemirsa IDX Channel, segera kita akan menyaksikan siapa saja yang akan menerima piagam apresiasi dalam IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Betul sekali Ocha, dan langsung saja kita umumkan penerima piagam apresiasi adalah PT Samator Indogas Tbk dengan inovasi jejak aksi gotong royong inisiatif revitalisasi atau JAGIR. Kepada Bapak Sigit Purwanto selaku Vice President Director, kami persilakan untuk bisa ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada PT Samator Indogas Tbk, inovasi jejak aksi gotong royong inisiatif revitalisasi. Baik, berikutnya penerima piagam apresiasi selanjutnya adalah PT PP Persero Tbk dengan inovasi optimalisasi knowledge management melalui Smart Learn AI. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Yusuf Maharani selaku Senior Vice President dari Stratek untuk dapat bergabung ke atas panggung. Dan selanjutnya, penerima piagam apresiasi adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan inovasi modular WG untuk masa depan net zero. Dan kami persilakan kepada Bapak Dika Ananditya selaku R&D ahli struktur modular untuk bergabung ke atas panggung. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya penerima piagam apresiasi selanjutnya adalah PT Mirai Sekuritas Indonesia dengan inovasi nyaman bertransaksi dengan Mirai Asset Intelligent Assistant. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Wisnu Aditya selaku Head of Business Development Division dari Mirai Sekuritas untuk dapat bergabung ke atas panggung. Baik, kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Heri Kurniawan selaku Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel untuk dapat maju ke depan dan menyerahkan piagam kepada para penerima apresiasi. Baik, izin Bapak kita abadikan ke dalam sesi foto bersama. Baik, silakan rekan-rekan dokumentasi 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, tadi kami ucapkan selamat. Kami persilakan kepada para penerima apresiasi untuk dapat kembali ke tempat. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Heri Kurniawan selaku Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel. Baik hadirin yang terhormat, berikutnya kami akan membacakan penganugerahan yang pertama yaitu anugerah khusus dengan kategori produk dan model bisnis. Ya, Bapak Ibu sekalian, penghargaan ini akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan inovasi untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis dan terus meningkatkan layanan kepada konsumen. Dan langsung saja kami umumkan
Penerima anugerah khusus kategori produk dan model bisnis adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan inovasi Pre-Distribution Center atau PDC. Baik, Pre-Delivery Center atau PDC, IPCC, IPCC berperan sebagai fasilitas strategis untuk penyimpanan kendaraan sebelum didistribusikan ke dealer di dalam kota maupun wilayah sekitarnya, serta menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan standar kualitas tertinggi dan kebutuhan spesifik pelanggan sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan prima dan kepuasan. Untuk itu, kepada Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, akan segera mendapatkan apresiasi, dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang kepada Ibu Rina Ritsen selaku Vice President Sales and Marketing IDX Channel untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu, Ibu Rina dan juga Bapak Sugeng Mulyadi. Silakan kepada rekan-rekan fotografer untuk bisa mengabadikan. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Ritsen dan selamat kepada penerima anugerah. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para penerima apresiasi. Fajar, tentunya setelah ini kita masih punya banyak penganugerahan dalam kategori lainnya dan tentunya akan ada performance menarik berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. Janji Putih yang di-medley tadi dengan lagu timur berjudul Cuma Saya. Ternyata asik banget loh ya, Janji Putih tadi dicampurin sama lagu timur, enak banget. Iya, ini tentunya kita tidak terlepas dari kemampuan yang nyanyinya, Ca. Jadi lagu apapun dilahap, disikat, gitu. Ya ujungnya enak juga akhirnya. Ngomong-ngomong kemampuan nyanyi, Fajar tuh kenapa bawaannya baper ya kalau denger yang suaranya bagus gitu? Ya karena saya nyanyinya hanya di kamar mandi aja, Ca. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan kamu news anchor kebanggaan IDX Channel. Baiklah. Baik hadirin dan juga pemirsa di rumah, kalau tadi kita sudah menyaksikan siapa saja yang kemudian mendapatkan piagam apresiasi, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan anugerah penghargaan selanjutnya. Ya betul sekali Ocha dan Bapak Ibu sekalian serta pemirsa, sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa saja perusahaan-perusahaan yang akan diberikan anugerah utama di beberapa kategori yang akan dibawakan oleh rekan kami, dan langsung saja kita panggilkan, ini dia Wiki Adrian dan Vina Munawar. Baik, selamat malam IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah? Luar biasa, semangatnya masih berasa pada malam hari ini ya. Selamat malam Vina, Hadir dan juga pemirsa, senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda pada Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Ya malam juga Wiki, dan mohon maaf mungkin kepada hadirin yang hadir, suara saya sedikit serak karena kemarin saya latihannya terlalu excited nih untuk berada di sini membacakan nominasi yang pada malam ini ya. Dimana kita berdua senang sekali ya berkesempatan untuk membacakan berbagai inovasi yang mendapatkan anugerah utama dalam kategori produk dan model bisnis. Ya betul sekali Vina, di mana salah satu penerima anugerah pada malam hari ini adalah dari sektor telekomunikasi yang memegang peranan sangat penting dalam keseharian masyarakat maupun dalam kegiatan bisnis. Dan langsung saja kita sampaikan penerima anugerah utama kategori produk dan model bisnis adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan inovasi menciptakan koneksi inklusif melalui Fixed Wireless Access atau FWA. Dengan memanfaatkan ekosistem infrastruktur Mitratel, FWA akan diimplementasikan melalui model bisnis B2B2C bersama ISP/MNO untuk menghadirkan internet rumah yang stabil dan terjangkau. Bank Syariah Indonesia Tbk
dengan inovasi strategi Bullion Bank untuk pertumbuhan berkelanjutan. BSI Bullion Bank adalah fasilitas produk dan layanan BSI yang dirancang secara inklusif dan digital dengan tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat. Fasilitas ini dapat diakses melalui platform digital Beyond by BSI. Dengan demikian, masyarakat dapat berinvestasi kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan lokasi dan waktu. PT Rukun Raharja Tbk dengan inovasi, strategi transformasi untuk memperkuat portofolio bisnis. Inisiatif transformasional ini memperluas portofolio usaha sekaligus memperkuat posisi perseroan sebagai perusahaan energi terintegrasi yang berdaya saing tinggi. Mayapada Healthcare dengan inovasi Sugar Clinic untuk gaya hidup sehat bebas diabetes. Mayapada Healthcare melalui jaringan Rumah Sakit Mayapada Hospital menghadirkan inovasi layanan Sugar Clinic, pusat kesehatan untuk mendeteksi risiko prediabetes dan diabetes, memberikan manajemen diabetes secara menyeluruh, serta menghadirkan panduan gaya hidup untuk menjaga metabolisme tetap sehat. PT BRI Dana Reksa Sekuritas dengan inovasi Smart Invest dan rekomendasi saham Brights. Brights, aplikasi online trading ini hadirkan fitur Smart Invest reksadana dan rekomendasi saham, memudahkan nasabah dalam bertransaksi instrumen investasi yang tersedia di pasar modal. Putaran yang paling meriah untuk seluruh penerima anugerah untuk langsung mendapatkan piala pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita undang ada Bapak Fandi Wijaya, Direktur Pengelolaan Aset dari PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan produk inovasi menciptakan koneksi inklusif melalui Fixed Wireless Access atau FWA. Kepada Bapak Fandi, kami silakan untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Berikutnya kami juga akan undang Bapak Muhammad Yoga Swara, Vice President Capital Market Regulation dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan produk inovasi strategi Bullion Bank untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kami juga akan undang Bapak Salman Fajriansyah, Corporate Secretary dari PT Rukun Raharja Tbk dengan produk inovasi strategi transformasi untuk memperkuat portofolio bisnis. Selamat Bapak, berikutnya saya juga akan undang Ibu Lucia Retno Astrini selaku Corporate Communication Manager dari Mayapada Healthcare Sugar Clinic untuk gaya hidup sehat bebas diabetes. Selamat Ibu. Kami silakan untuk bergabung dan kami juga tidak lupa untuk mengundang Ibu Vivi Virgantria, Direktur Retail dan ID Bridge PT BRI Dana Reksa Sekuritas dengan produk inovasi Smart Invest dan rekomendasi saham Bright. Ya, selanjutnya kami juga turut mengundang Ibu Herlina selaku Deputy CFO IDX Channel untuk menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Kami mohon kesediaan untuk Ibu Herlina untuk memberikan piala kepada para penerima anugerah di anugerah utama dalam kategori produk dan model bisnis. Tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, untuk berbagai macam inovasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan beberapa waktu yang lalu, mendaftarkan produk inovasinya ke IDX Channel untuk kemudian dilihat dan juga dinilai. Setelahnya langsung presentasi di depan Dewan Juri. Jadi itu memang presentasinya luar biasa semua ya. Betul. Inovasinya memang luar biasa sekali yang diberikan. Dan tentu saja inovasi yang juga sudah dilakukan ini memberikan dampak kepada perusahaan, salah satunya adalah mengenai pengembangan bisnis dan beberapa hal yang tentu saja akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dari pelaku yang kemudian memberikan produk inovasinya pada malam hari ini. Baik, seperti tadi kemudian sudah disampaikan oleh Bapak Masirom, COO dari IDX Channel, ini adalah acara penganugerahan yang diadakan
secara tahunan oleh IDX adalah untuk kemudian memberikan apresiasi terhadap berbagai macam inovasi yang sudah dilakukan. Karena kalau ngomongin soal bagaimana perusahaan bergerak, kalau tidak berinovasi kayaknya akan ketinggalan. Benar sekali, apalagi di saat ini ya sudah maju semua. Kalau tidak berinovasi akan sangat ketinggalan. Betul juga tantangan sekali. bagi perusahaan ya. Ya, betul sekali. Kami mohon untuk Bu Herlina dan juga para pemenang untuk merapat sedikit untuk kemudian mengabadikan momen yang spesial yang satu ini, yang tentu saja akan diabadikan oleh rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, kita hitung sama-sama untuk berfoto ya. 3, 2, 1. Pose lain boleh Bapak Ibu? Boleh ya. 3, 2, 1. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh penerima anugerah utama untuk kategori produk dan model bisnis. Kami silakan kepada penerima anugerah untuk kembali ke tempat. Ibu Herlina mohon kesediaannya untuk bergabung bersama Wiki dan juga Vina di sebelah sini Bu Herlina untuk memberikan piala di kategori berikutnya. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada penerima apresiasi. Dan Wiki, apresiasi selanjutnya akan dianugerahkan dalam kategori proses internal Wiki. Di mana inovasi yang dilakukan dinilai memberikan dampak terhadap value perusahaan secara internal yang pada akhirnya berdampak kepada kinerja perusahaan secara menyeluruh. Betul sekali Vina, dan langsung saja kita umumkan penerima anugerah utama kategori proses internal adalah PT Humpus Maritim Internasional Tbk dengan inovasi internalisasi value HUMI. HUMI hadirkan inovasi berupa program internalisasi value yang didesain menyeluruh, terukur, dan serentak di seluruh level organisasi. Humpus Maritim Internasional Tbk berikutnya kami tentu saja akan undang kepada Ibu Okti Saptarini M selaku VP of Corporate Secretary dari PT Humpus Maritim Internasional Tbk dengan produk inovasi internalisasi value HUMI. Kepada Ibu Okti kami silakan. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Silakan Ibu. Wah, luar biasa. Sejumlahnya ini sangat menunjukkan optimisme sekali begitu ya. Silakan Ibu. Lalu kami persilakan juga kepada Ibu Herlina untuk menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah kepada penerima anugerah, dan kembali kita akan berfoto bersama. Ibu Herlina mohon kemudian tetap bersama penerima anugerah untuk berfoto. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami mohon kesediaan untuk Ibu Herlina untuk tetap berada di atas panggung dan perwakilan dari PT Humpus Maritim Internasional Tbk untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih Ibu. Baik, Vina dan juga hadirin yang terhormat, apresiasi selanjutnya ini tentu saja akan dianugerahkan kepada perusahaan yang memiliki inovasi dalam hal keberlanjutan. Betul sekali Wiki, dan penerima anugerah utama dalam kategori sustainability adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan inovasi transformasi digital untuk ekosistem pembiayaan ultramikro yang berdaya. PNM hadir membekali nasabah ultramikro dengan keterampilan digital untuk tumbuh dan berkembang. Dari promosi di media sosial hingga manajemen toko online, semua dimulai dari pendampingan nyata bersama PNM. PT PP Persero Tbk dengan inovasi Green V Platform keberlanjutan untuk masa depan adalah sebuah platform digital guna mengintegrasikan data seperti parameter lingkungan, pemantauan konversi energi, konversi air, pemantauan limbah, dan luasan ruang terbuka hijau. PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan inovasi Stunting Action Hub, sebuah inovasi strategis yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia sebagai solusi digital terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. PT Daya Inti Gunayasa Tbk dengan inovasi Aksi Bersih Mr. DIY. Gerakan Aksi Bersih Mr. DIY untuk Indonesia
Berbeda dengan program CSR biasa, melalui program ini, Mr. DIY hadirkan kolaborasi dan sinergi multi pihak dalam satu gerakan kolektif. PT Hero Global Investment Tbk dengan inovasi, inisiatif kemitraan strategis untuk masa depan berkelanjutan. Melalui inovasi ini, perseroan bergerak terus mengembangkan pembangkit listrik berbasis air dan diversifikasi ke tenaga biogas, biomasa, dan energi surya. Energi baru terbarukan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. PT Excelli Electric Indonesia dengan inovasi, strategi percepatan transformasi bisnis Voltron. Voltron memposisikan diri sebagai jaringan pengisian daya kendaraan listrik terkemuka dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Voltron mendorong transformasi bisnis melalui inovasi berbasis teknologi. Perusahaan memperluas jaringannya dengan pesat, bahkan saat ini memiliki lebih dari 500 konektor titik pengisian umum dan lebih dari 220 lokasi terpasang, serta melayani lebih dari 53.000 pengguna aktif. PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan inovasi Mandiri Looping for Life, sebuah inisiatif berorientasi pada keberlanjutan dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan jejak karbon. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh penerima anugerah dari kategori Sustainability. Tentu saja untuk langsung menerima piala pada kesempatan kali ini kita akan undang ke atas panggung Bapak Sunar Basuki selaku Direktur Operasional dari PT Permodalan Nasional Madani. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk PNM. Baik, silakan Bapak. Berikutnya kami juga akan undang Bapak Yusuf Maharani, Senior Vice President Strateg dari PT PP Persero Tbk. Kepada Bapak Yusuf, kami silakan. Terima kasih. Baik, berikutnya kami juga akan undang kepada Bapak Sony Galih Riyadi, Senior Manager Community Involvement and Development dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dengan produk inovasi Stunting Action Hub. Berikutnya kami juga ingin mengundang Bapak Hari Santosa, Head of IT dari PT Daya Inti Gunayasa Tbk. Kepada Bapak Hari kami silakan. Baik. Selamat Pak Hari. Kami mohon kesediaannya untuk bergabung bersama penerima anugerah yang sudah berada di atas panggung. Berikutnya kami juga akan undang Ibu Hani H. Sumarno selaku Senior Vice President Corporate Secretary dari PT Hero Global Investment Tbk dengan produk inovasi inisiatif kemitraan strategis untuk masa depan berkelanjutan. Baik, silakan Ibu. Selamat. Berikutnya kami juga ingin undang Bapak Abdul Rahman Eli selaku CEO dari PT Excelli Electric Indonesia. Silakan Bapak. Dengan inovasi strategi percepatan transformasi bisnis Voltron. Berikutnya kami juga akan undang Bapak Diki Kristanto, Vice President Corporate Communication dari PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan inovasi Mandiri Looping for Life. Baik, kami persilakan lagi kepada Ibu Herlina untuk memberikan apresiasi kepada penerima apresiasi. Baik, ini kalau bicara mengenai sektor dari penerima anugerah pada malam hari ini cukup variatif ya, Vina ya. Tapi kemudian mereka memiliki satu garis merah, yaitu adalah melakukan inovasi di bidang sustainability. Benar, yang juga berdampak terhadap tidak hanya dalam perusahaan ya, tapi juga terhadap masyarakat. Dan juga lingkungan ya, kalau tadi kita lihat dari Mr. DIY sendiri yang memang melakukan produk inovasi bersih-bersih begitu, ini kemudian memberikan dampak nyata terhadap lingkungan begitu. Kemudian juga ada PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan Mandiri Looping for Life, ada juga PT Excelli Electric Indonesia dengan strategi percepatan transformasi bisnis Voltron. Kemudian juga ada Daya Mitra Telekomunikasi Tbk tadi ya di kategori sebelumnya. Kemudian juga ada PNM, ada PT PP, kemudian ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan juga PT Hero Global Investment Tbk. Baik,
kita berfoto. Ibu Herlina, kami mohon kesediaannya untuk berdiri di tengah-tengah para penerima anugerah pada kesempatan kali ini. Baik. Iya. Bapak-bapak mohon merapat ke arah tengah. Baik, biar fotonya pas. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Senyumnya boleh lebar, tapi kali ini giginya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh penerima anugerah pada kesempatan kali ini. Kami silakan untuk kembali ke tempat dan juga kepada Ibu Herlina, terima kasih sudah memberikan piala ataupun anugerah pada penerima anugerah pada kesempatan kali ini. Kami juga silakan Ibu Herlina untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi selamat kepada para penerima anugerah. Baik Wiki, sebelum kita mengetahui penerima piala pada kategori selanjutnya ya. Ini sudah ada wanita cantik yang siap menghibur kita dengan suaranya yang merdu. Selamat malam hadirin dan pemirsa di rumah. Ya, selamat malam David. Setelah tadi kita sudah menyaksikan ya sama-sama begitu ya terkait dengan penerima anugerah utama, dan sekarang kita akan melanjutkan ke apresiasi selanjutnya, yakni apresiasi anugerah terbaik. Ya, untuk itu langsung saja kita umumkan penerima anugerah terbaik dalam kategori produk dan model bisnis, di mana dalam kategori ini terdapat sektor keuangan yang menjadi salah satu sektor penopang utama dunia usaha. Ini dia penerimanya. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan inovasi QLola by BRI. Dengan platform QLola by BRI mengintegrasikan berbagai fitur unggulan yaitu cash management, trade finance, supply chain management, foreign exchange, investment services, financial dashboard, serta layanan lainnya yang akan mengoptimalkan kegiatan bisnis. PT Bank Raya Indonesia Tbk dengan inovasi ekosistem digital Raya Apps untuk literasi keuangan. Bank Raya terus memperkuat posisinya sebagai bank digital dengan hadirnya digital saving aplikasi Raya, layanan pinjaman digital yang inovatif serta akses perbankan digital yang mudah dijangkau di seluruh penjuru Indonesia. Baik, untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Yuwana Paramita Darwin, Group Head Wholesale Transaction Banking Group PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan selanjutnya Ibu Ririn Widiani, Kepala Divisi Digital Product and Development PT Bank Raya Indonesia Tbk. Dan selanjutnya kami mengundang Ibu Masyita Kristalin selaku Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon untuk fotografer mengabadikan momen istimewa malam ini. Ya, kita coba hitung 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Mesita dan juga selamat kepada para penerima anugerah, dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
Baik hadirin dan pemirsa, berikutnya kita akan simak siapa saja penerima anugerah terbaik dalam kategori proses internal. Ya, betul sekali David. Di mana dalam kategori ini terdapat penerima anugerah dari sektor telekomunikasi yang menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan luar biasa. Dan penerima anugerah terbaik dalam kategori proses internal adalah PT Telekomunikasi Seluler dengan inovasi membangun momen wow melalui manajemen hubungan strategis. Inovasi terintegrasi dengan sistem omnichannel, ciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan berkesinambungan, menggabungkan seluruh touchpoint dalam satu platform terpadu, real time, aman, dan personal. Dan untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Filin Julia yang merupakan Vice President Customer Care Management PT Telekomunikasi Seluler. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Masyirom, CEO IDX Channel untuk naik ke atas panggung dan memberikan piala kepada penerima apresiasi. Baik, kita foto bersama. Kita kasih senyum yang paling ceria. Ya, selamat kepada penerima anugerah dan silakan kembali ke tempat semula. Namun kami pohon kesediaan kembali kepada Bapak Masyirom untuk tetap bersama kami. Baik, kita bergeser ke kategori berikutnya, yakni kategori sustainability. Ya, betul sekali Pras, di mana dalam kategori ini IDX Channel memberikan apresiasi bagi perusahaan yang memberikan komitmen kuatnya untuk terus berinovasi dalam memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan. Penerima anugerah terbaik kategori Sustainability adalah PT Pertamina Persero dengan inovasi biorefinery untuk energi hijau. Pertamina mengembangkan biorefinery sebagai langkah strategis menuju energi bersih dan berkelanjutan. Melalui teknologi co-processing dan green refinery, Pertamina mampu mengolah bahan nabati seperti minyak sawit dan minyak jelantah menjadi green diesel, green gasoline, dan sustainable aviation fuel. Biorefinery menjadi bukti nyata transformasi energi hijau. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan inovasi Sustainability Bond. BNI mengembangkan strategi dan inovasi ESG yang terintegrasi dalam proses bisnis mencakup 3 aspek utama, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Baik, untuk itu kami undang ke atas panggung perwakilan dari PT Pertamina Persero. Ya, kemudian selanjutnya Bapak Zari Norman, Departemen Head Liquidity and Asset Liability Management, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dan kami persilakan kepada Bapak Masyirom untuk kembali menyerahkan piala kepada penerima apresiasi. Baik, kami abadikan kembali untuk para fotografer. Mohon untuk memberikan senyum paling cerah malam ini. Iya. Dan para hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penerima apresiasi pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Masyirom dan juga para penerima anugerah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penerima anugerah. Ya baik, terima kasih rekan Prastio Wibowo dan juga David Sanovel dan tentunya Ocha
hadirin dan pemirsa di rumah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Dewan Juri atas penilaian dan waktu yang disempatkan, serta rekan-rekan presenter IDX Channel yang sudah menyampaikan siapa saja penerima anugerah dalam IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah. Semoga inovasi yang sudah dihasilkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya kita berharap berbagai pencapaian atas inovasi yang sudah dilakukan dapat menjadi pemicu untuk lahirnya inovasi-inovasi lainnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Akhir kata saya Rosalin Chiu. Ya, dan saya Fajar Wayo mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia berikutnya. And once again, everybody please welcome PJ Kota.